Perkenalkan, saya IKD Adi Anggara Putra. Peran saya sebagai pendongeng bersama Rania. Itu menceritakan dongeng Joko Kendil dari awal sampai akhir, dibagi 6 scene. Ada juga yang mungkin hitungannya 7 ya, tapi di satu scene tuh kita bagi 2, ada yang setengah-setengah gitu karena menyesuaikan sama isi dari cerita. Biar gak terlalu lama juga. Besok kalau ada latihan lagi kita coba dari cerita sampai ini lagu juga. Kalau ceritanya itu tentang cewek gitu mungkin Rania yang ngisi, kalau cowok aku yang ngisi. Nah terus kendalanya itu kalau dari akunya, untuk dari pendongengnya nggak ada kendala sih, karena boleh baca buku, boleh baca catatan, dari mic juga oke, dari suaranya ya mungkin aku ada berlibat beberapa kali. Untuk kesannya sangat membanggakan, karena aku kira bakalan rusak gitu pementasannya, karena belajar dari pengalaman sebelumnya saat MPLS itu benar-benar rusak, suara nggak kedengaran, backsound nggak ada, dubbing nggak pakai ya, betul-betul hancur. Dan ini di luar ekspektasi sebenarnya, bisa tampil dengan bagus, sangat keren ini, klasik, emang keren ini. Untuk pesan dari lomba ini ya, sebenarnya lomba ini aneh ya, sebenarnya mendongeng itu cuma 1 orang, tidak perlu isi cameo ya, mungkin agar OSIS lebih berpikir lagi mengadakan lomba ya, tidak di waktu-waktu mepet seperti ini. Lalu riset dulu ke guru mapel yang bersangkutan gimana sebenarnya yang bagus gitu. Ya, itu dari saya. Perkenalkan, nama saya Putranya Marani, biasa dipanggil Rania. Jadi di sini saya sebagai pendongeng bersama Angga. Tugas saya tuh baca scan dan baca dialog untuk karakter cewek. Untuk kendalanya sebenarnya udah mau kompak sih yang lain. Cuman kalau bagi saya sendiri mungkin kendalanya saat berdialog karakter cewek kan, jadi biar beda-beda gitulah suaranya, jadi harus dibedain gitu, mungkin di sana kendalanya. Untuk kesannya benar-benar seru banget, karena ini pertama kalinya saya ikut lomba mendongeng, jadi nambah pengalaman. Jadi pengalamannya tuh seru banget karena yang lain juga kompak. Kesannya untuk yang sekarang sih udah bagus ya, tapi saya harap semoga makin hari makin tambah bagus. Pokoknya klasik, mantap. Halo, saya Arya, Iputu Arya Brata dari kelas 10-6. Saya Ida Bagus, Raka Brahma Dinata Keniten. Kelas apa kamu? 10-6. Oh, 10-6 ya, sama kayak saya. Ya, maaf ya. Jadi saya berperan sebagai Raja Negeri Seberang, dan teman saya sebelah saya Berperan sebagai Raja Asmawikana. Dan di sini kami diwawancarai oleh Chandra, dan beliau menanyakan apa kendala dan pesan dan kesannya menjadi raja-raja ya. Jadi raja. Kendala awalnya tuh saya lupa-lupaan di mana masuknya, di mana keluarnya. Kalau misalnya kamu gimana? Kendala awal saya tuh ya sama juga kayak kamu, tapi kendala awal saya tuh saya tidak bisa berekspresi dengan benar. Jangan pakai kamu, aku geli loh. Ya gua kalau gitu. Ya oke, gua. Lu gua ya. Oke. Ya. Jadi kesan saya tuh ya dibilang seneng, dibilang stres, stres sedikit. Karena saya kepikiran nanti takutnya gagal, takutnya jelek, takutnya ngecewain teman-teman yang lain. Ya benar, saya juga. Tapi astung karyanya tidak ya. Tidak bos hancur. Betul Ya, nggak? betul. Kurang. Dan pesan saya untuk teman-teman di belakang saya tuh berseribut kali ya. Mau tak tambah satu-satu nanti tuh. Oke, kita gimana? Ada tambahan lagi? Pak, cukup Cukup aja, dan sudah mewakilkan. oke, dadah. Halo semuanya, aku Gantari berperan sebagai Dewi Nursilawati. Dan aku Tanaya berperan sebagai Ratu Prameswari. Nah, kita akan membahas wawancara tentang lomba dongeng, kesan pesan dari kita. Pertama ya dongengnya seru ya, karena aku dapat kebagian jatuhnya,
Terus ya baiklah, pokoknya intinya yang paling seru itu menurutku pas bagian aku jatuh di jurang itu sih. Nah, itu paling kocak dan mungkin di luar ekspektasi kalian ya. Terus untuk aku dongengnya itu juga sama kayak Gantari, seru, terus menambah pengalaman dalam berakting karena jujur aku kurang jago acting tapi seru. Buat kendalanya sih dari aku ya, kendalanya tuh pertama dari waktu ya, pasti waktunya karena event ini juga banyak bertabrakan sama event lainnya. Jadi ngebuat kita tuh benar-benar bingung banget ya, gimana sih cara ngatur waktu yang baik dengan benar itu. Juga mungkin misalnya karena agak crowded gitu dan banyak scene yang harus kita ganti gitu. Nah menurut Anaya? Kendala dari aku tuh di scene yang bagian menangis itu aku mengalami kendala sedikit karena aku sedikit bingung cara acting nangis itu gimana. Tapi selain itu juga kendalanya sama kayak Arin bagian waktu, karena latihan juga cuma beberapa hari kan, waktunya mepet, terus ada hari raya jadi kayak gitu waktunya susah terbagi. Nah sekian ya dari Agantari dan Anaya. halo semuanya, kenalin aku Denia. Aku di sini berperan sebagai Dayang. Pesan dan kesan saya itu dongengnya seru, terus bisa menambah pengalaman, itu bisa menjadi lebih percaya diri. Itu pesan dan kesan saya itu semoga dongengnya lebih baik dalam kedepannya. Terus dongengnya itu seru, terus bisa menambah pengalaman, bisa menjadi lebih percaya diri. Terus kendalanya itu waktu latihan. Waktu latihan tuh latihannya tuh waktunya sedikit karena bertabrakan juga sama hari raya. Dah gitu aja sih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta. Saya berperan sebagai Dayang juga. Pesan dan kesan saya itu pesannya tuh kayak itu seru banget, kayak dia tuh bisa menjadi pengalaman juga, benar sama kayak Denia. Habis itu kesannya apa? Ya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, karena segini aja sebenarnya udah bagus, cuman ya semoga nanti kalau misalnya ke depannya ada pensi lagi, semoga bisa lebih baik lagi. Kalau kendalanya mungkin cuma waktu di latihan, kayak waktunya yang mepet, habis itu waktu tampil sempat ada salah, tapi untungnya kita semua bisa mengendalikan gitu ya. Jadi ya gitu aja sih. Sekian dari kita berdua. Dadah. Halo, selamat datang di podcast Arya. Jadi siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Iputu Wira Santika Putra. Habis itu apa? Jadi saya ingin bertanya sedikit tentang mendongeng tadi ya. Jadi kita kan udah latihan beberapa hari nih, udah sampai Kuningan tuh kita latihan. Saya mau nanya, peran kamu apa? Saya menjadi petapa sakti mandraguna. Wih, selama menjadi petapa sakti, apa halangan atau yang menurut kamu tuh susah dulu dilalui? Astunggara nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada masalah-masalah kecil-kecil atau besar-besar ya? Kalau misalnya kesan dan pesan menurut kamu apa? Kesan dulu ya, kesan dulu. Pesan, mantap. Kalau pesannya apa? Luar biasa. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Dairfandi Saputra, berperan sebagai prajurit dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Devdan dan saya juga berperan sebagai prajurit. Yang pertama tuh ada kendalanya. Kalau saya sih kendalanya nggak ada ya, hampir nggak ada, tapi Astunggara nggak ada. Ya kalau dari saya sendiri sama, paling juga kendala itu cuma satu. Paling kendala itu cuma kondisi jalan ya. Terutama waktu latihan di daerah Sesetan tuh kan suka macet tuh. Apalagi ada ibu-ibu yang nggak pakai helm, ngesen kanan belok kiri, pakai minyak karbu lagi. Nah itu juga paling sering terjadi. Nah, untuk pesan yang bisa kami berdua berikan, ya semoga untuk acara kegiatan sekolah berikutnya semoga bisa lebih maksimal lagi, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang lainnya yang sudah bekerja sama dalam
pementasan dongeng kali ini. Ini Revan. Kalau pesan saya semangat. Ya, saja. Terima kasih. Ya, sekiannya dari kami. Terima kasih semuanya. Om, Santi. Halo semuanya. Jadi di sini aku Mesya sebagai Putri Melati. Terus ini Aku Nadia sebagai putri 1. Aku Queenie sebagai putri kedua. jadi kesan saya sangat senang karena saya di sini dapat pemeran utama. Soalnya sebelumnya saya nggak pernah jadi pemeran utama seumur hidup. Jadi ini for the first time deh. Terus pesan saya semoga di Smanela ini jedanya nggak tabrak lagi karena tadi juga ada event break gitu kan, jadi ketabrak. Terus orang-orang yang fokus event tersebut jadi nggak bisa nonton gitu loh. Nah terus kendala waktu sama jadwalnya terbentur. Selanjutnya dijelaskan oleh Nadia. Jadi pesan dan kesan saya itu, pesannya itu semoga Smanela itu lebih gimana ya, bisa nge-upgrade panggungnya. Yang tadi itu kecil banget kan panggungnya, karena ya jadi susah geraknya. Terus kesannya itu senang banget karena ya apa namanya, tiba-tiba dipilih jadi putri antagonis. Jadi kayak itu kayak aku banget gitu. Habis itu kendalanya jadwalnya itu bentrok gitu sama upacara agama yaitu Galungan dan Kuningan, jadi susah latihannya. Nah, Queenie. Oke, jadi pesan dan kesan saya, yang pertama pesan saya itu ya sama kayak berdua bilang nih, panggungnya yang terlalu kecil, terus sama jadwalnya yang nabrak. Terus kalau kesan saya itu seneng karena bisa ikut tampil, jadi seneng aja. Terus kalau kendala saya kurang bisa acting dan gerak-geriknya saya nggak bisa karena baru first time juga. Tuh deh. Oke, jadi segitu dulu dari kita. Dadah. Halo, selamat datang di podcast Arya. Nah, ini saya dengan siapa di mana? Maksudnya apa? Nah, siapa namanya? Bisa dipanggil Chris Ganteng. Mangdut. Kamu dari kelas apa? Kebetulan sih dari kelas X6 ya. X6 ya, Jaya kali ya. Jaya lagi. Saya sedikit mau nanya nih, kamu. Ya, boleh silakan. Tadi kita kan ada mendongeng nih ya kan. Kamu tuh di panggung tuh nggak ada tadi tuh. Kamu perannya apa sih? Jadi orang tidur tadi. Oh, jadi orang tidur. Ya. Enak sekali dong. Oh, enak panas. Oh, panas. Kamu tadi diam di mana? Kebetulan di tiang bendera sih tadi itu. Bareng anak-anak kelas 10 yang lain ya. Nah, selama menjadi aktor sampingan dan nggak dilihat oleh guru, Ya. apa sih masalah kamu waktu latihan tuh? Masalah saya waktu latihan nggak ada sih benernya, cuman Nah, masalahnya. sebentar, kita quote dulu. Kenapa tadi ada orang buta kali ribut nggak ada dia? Ini emang tengah kali. Emang ini. tengah kali ya. Yaudah, kita lanjut lagi. Selama latihan tuh memang nggak ada. Ya. Apa waktu tampil tuh ada masalah nggak menurut kamu? Masalahnya cuma di make upnya aja ya. Tolong bagi teman-teman yang nonton ini nanti yang make upin saya tuh jangan tebal-tebal ya, apalagi itu yang lagi tidur. Di sensor nanti. Editor sensor. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak boleh ngomong kasar gitu, oke? Nah, tadi masalah kita udah ngomongin. Nah, pesan-kesan menurut kamu apa? Kesannya biasa aja waktu dan pesannya semoga nanti kita semua bisa lebih solid lagi. Dan saya harap semoga kita juara ya, betul. Oke, sekian dari kami dan dengan bintang tamu Mangdut dan Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ajihir. Saya dari kelas X6. Saya berperan sebagai Joko Kendil. Halo, perkenalkan nama saya Eka Deka Pendra Bista Putra Reana. Saya dari kelas X6 juga dan saya berposisi sebagai dan berperan sebagai Joko Kendil versi kedua. Halo semuanya, aku Gantari, aku berperan sebagai Dewi Nursilawati ya. Halo semuanya, jadi aku Mesya sebagai Putri Melati.
Aku Dian sebagai Mbok Rondo. Jadi pesan-pesan dari kami, apa sih kendala-kendala yang pesan dulu. Oh ya, pesan boleh. Pesan-pesan dari kami semua ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport atau berpartisipasi sebagai ada yang sebagai rakyat lah, sebagai raja lah, sebagai ratu lah, dan semuanya sih effortnya bener-bener mau dia untuk diajak berpartisipasi. Dan ini dari Kevin juga ngomong kayaknya. Ya, saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam kelancaran dari lomba ini. Jadi tanpa adanya dukungan, solidaritas dari kita semua, mungkin lomba ini nggak akan benar-benar berjalan dengan mulus dan sesuai dengan ekspektasi yang kita harapin. Jadi ya aku juga mau berterima kasih lah untuk semua teman-teman yang udah mau partisipasi akan semua yang mau kita usahakan untuk hari ini. Karena apa yang kita usahakan akan terjadi, dan ya seperti itulah intinya. Silakan. Pesan-kesan gue ya, pesan-kesan saya itu intinya semua ini seru karena dijalaninnya bersama-sama, terus lancar juga, apalagi kayak teman-teman yang pakai baju agak terbuka itu loh, itu catat ya, namanya ada Rini, ada Rere, ada Sinta, ada siapa lagi dan lain-lain lah ya. Itu benar effort banget dari, terus mereka make up juga ya, lama make up gitu, apalagi Rini nggak pernah make up juga, dan itu benar-benar memakan waktu yang lama. Oke, jadi dari saya itu sangat seru banget teman-teman karena bisa nikah. Oke, pesan-kesan dari aku seru ya karena dongengnya itu udah lancar, terus ya punya anak 2. Yang satunya durhaka, yang satunya ini durhaka, ini baik. Udah. Dan punya menantu yang sangat. Iya, menantu. Tapi ibu mertua tirinya lebih cakep lah ya. Apa sih kendala-kendalanya ketika memainkan peran itu? Boleh Kevin dulu deh. Oke, Iqbal dulu. Kalau dulu. Saya sebagai peran utama Joko Kendil, untuk kendalanya sih nggak ada ya, karena saya sudah berlatih cukup lama, 2 mingguan lah. Mungkin adalah beberapa ya, kayak tempat untuk scene berikutnya itu berbeda gitu. Yang seharusnya di sini, tapi dia malah ke sana gitu. Itu aja sih kendala dari saya. Sisanya nggak ada lagi. Mungkin dari Kevin ada mungkin. Oke, untuk kendala yang mungkin saya hadapi ketika proses pelatihan atau proses pelaksanaan langsung dari dongeng ini, mungkin ada 2 ya, dari faktor internal juga eksternal. Dari faktor eksternal tersendiri itu dari luar, itu mungkin ada beberapa yang mungkin belum serius, dan ada beberapa yang belum benar-benar memahami kapan waktunya untuk mereka melakukan adegan yang akan mereka lakukan. Itu yang masih menjadi kendala. Dan juga untuk faktor internalnya, kadang saya pengen berak tapi sakit perut saya sebenarnya dari tadi ini. Saya tidur untuk ngurangin rasa berak saya, tapi alhamdulillah udah bisa menahan ya. Kalau Iqbal juga tadi ya. Sumpah tadi saya berak, sumpah. Ya. Tadi pagi saya berak. Nah, itu betul. Betul. Topiknya ini. Ya, boleh. Oke, kendala yang pertama nggak ada kendala sih ya, cuman kendala ya ada sih, tapi nggak sebesar itu juga kendalanya, paling karena kita bertolak belakang gitu sifatnya gitu loh, jadi kayak ya udahlah. Cuman untungnya semua itu bisa ke-handle karena ya orang-orangnya juga ada yang bisa nge-handle gitu loh guys. Oke, sekarang Mariza. Jadi menurutku kendalanya itu waktunya tabrakan loh. Semanela nih kenapa sih anjir sumpah? Anjir. Kenapa sih Semanela nih? Kenapa sih selalu ketabrakan? Kenapa? Mungkin mereka butuh aku yang bisa mengatur jadwal ya. Ya pokoknya
semoga lain kali gak ada tabrakan gini karena mereka yang lagi breaks itu juga pengen nonton kita yang lagi dongeng guys. Apa sih, kenapa sih anjir? Apalagi tabrakan beruntun sama kakak kelas. Tabrakan dari belakang tuh NMAX. Apalagi yang mau jatuh kemarin malam naik motornya enggak. Oke, jadi kendala dari aku sebenarnya nggak ada, cuman jadi Mbok Rondo itu yang pas scene pertama itu agak telat ya karena kurang ngerti masuknya tuh kapan. Jadi semoga Smanela nih nggak ada lagi yang kayak gini, apalagi waktu ini loh Megalungan Rainan. Kenapa sih? Dan tolong untuk Kak OSIS jangan teror saya ya. Tolong jangan teror saya mau Galungan. Jangan chat-chat saya, kapan dikumpul deh? Kapan ininya dari dia? Oke, tolong ya. Saya pengen Galungan. Oke, tolong hargai saya. Oke. I love you Kak Osis. Belum sekian. Belum. Sekian dari kami. Dadah. What the shit? What the Sigma? Ombaklan. Halo, saya Arya, perwakilan dari tim properti dan ini. Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Halo, saya Komang Krisna Duta. Ini Krishna. Mirip. Nah, jadi kami sebagai tim properti dari mendongeng apa Joko Kendil ya teman-teman. Kami ingin curhat sedikit. Jadi waktu pembuatan properti itu kami mengalami stres berat dan depresi sampai mohon editor di sensor ya nanti. Jadi kendalanya itu tentang teman-teman kita yang belum bayar uang kas sama sekali. Teman-teman kita yang minjem. Weh, uang kas bayar lah tuh. Bayar lah tuh. Demokrasi. Jadi ngomong aku. Jadi kendalanya tuh pertama ada uang kas, kurang uang kasnya, kedua orang yang minjem sama ngambil uang kas buat kepentingan pribadi padahal udah bayar uang kas, dan ada juga beberapa orang yang belum bayar denda. Belum bayar denda. Contohnya. Belum bayar 10.000 padahal uang kasnya murah loh. Saya waktu SMP itu padahal saya SMP itu seminggu 10.000, ini sebulan 10.000 nggak ada yang bayar. Saya tuh agak kesel sedikit, tapi udahlah, seseorang tuh beda-beda lah. Jadi saya tidak menyalahkan A atau B atau menyudutkan seseorang, cuman SD aja ya, SD apa SD sadar diri anjay. Kesan saya selama membuat properti itu capek membuat properti, kesana kesini panas bentit saya beli properti. Untuk mungkin kamu mau ngomong sesuatu? Mungkin kendalanya ya karena uangnya, kondisi keuangan kelas kita mungkin sudah sungguh menurun, karena di sisi lain juga kita harus nyetak buat majalah juga lumayan harganya, terus karena juga kebatasan waktu ya gara-gara Galungan dan Kuningan. Galungan dan Kuningan ini benar-benar membuat kita terhambat buat properti, terus kekurangan bahan. Itu aja. Ya mungkin saran kami, pesan saya ini untuk seluruh siswa kelas 10-6 untuk mulai membayar uang kas dari sekarang, mulailah rajin, dan kalau bisa uang kasnya dilebih-lebihkan lah ya. 5.000 tuh menurut saya tuh berharga untuk kegiatan kelasnya nanti. Apalagi kan kalau misalnya ini kenalan dulu nih, siapa namanya? Gus Raka. Gus Raka namanya. Nah, saya harap semoga walaupun kita belum menampilkan yang terbaik, tapi saya harap kita bisa juara ya. Walaupun memang yang kelas lain tuh memang lebih bagus, dan Apalagi udah kaya-kaya ya lebih effort lah mereka. melihat properti yang dibawa. Ya pesan kami sih, kami harap kami bisa juara walaupun hasilnya ya menurut kami itu memuaskan, tapi menurut orang lain itu mungkin biasa aja gitu. Setuju apa enggak? Setuju. Oke. Sekian dari tim properti, kami ucapkan terima kasih Om Sandi Om.
Oke, dadah. Buka saya paling banyak. Pokok-pokok ya, Doy. Halo semuanya. Kami dari Perangkat 10.6. Maaf ya, wawancara hari ini kurang lengkap juga orang-orangnya karena punya kesibukan masing-masing jadi panitia di break. Sebelumnya perkenalkan aku Gantari. Aku berperan sebagai Dewi Nursilawati. Aku Tanaya, aku berperan sebagai Ratu Prameswari. Halo, nama aku Ika Deka Findra Paria Bista Putra Ariana. Aku berperan sebagai Joko Gendil versi kedua. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya berperan sebagai tim properti dan kelancaran pentas. Terus aku apa? Ya. Perkenalkan, nama saya Gusti Madirada Wijayani. Saya di sini berperan sebagai penyewa rumah. Kita bakal review kesan, pesan, terus kendala buat lomba dongeng ini. Mungkin karena aku udah berapa kali bilang pesan-pesanku, mungkin bisa di skip ke Tanaya dulu ya. Oke, pesan-pesanku selama lomba ini itu lombanya sangat menguras tenaga ya. Terus juga kita walaupun kita ada banyak kendala sama lomba, ada sempet niatan buat ganti dongeng juga, tapi kita tetap menghadapinya itu dengan santai aja gitu, so, kayak ya apa ya gitu. Santai aja, santai gitu. Oke, kesan yang sahabat saya rasakan ketika saya menyelesaikan majalah ini bersama teman-teman saya selaku perangkat kelas, itu pertama itu adalah kita merasa kesusahan dikarenakan waktu yang bertabrakan dengan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan, yang mengakibatkan kita harus bisa memiliki waktu untuk menyelesaikan kegiatan pada persiapan Hari Galungan dan juga untuk menyelesaikan pada pembentukan dan konsep dari majalah tersebut, yang membuat teman saya 24 jam nonstop melihat laptop. Ntar lagi minus dan mau tanya dia nih, ya. Dan juga untungnya kami punya formula rahasia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi tidak boleh saya sebarkan kepada siapapun. Oke, silakan teman saya. Oke, yang pertama tuh kendalanya mungkin pas H-1 sebelum pengumpulan itu kita ngerombak desainnya lagi. Yang awalnya di Adobe tiba-tiba pindah ke Canva. Itu pun ngulang dari awal. Terus nyari desain cover ulang, terus merapiin dikit bagian cerpen khususnya tanda bacanya juga. Terus apa lagi ya? Pas ketuang cetak agak deg-digdur juga dengan harganya. Ya, betul. Ya. Karena sudah di-spoiler oleh ibu saya bahwa saya per lembar ada 2.500. Jadi apa yang terjadi apabila 2.500 dikalikan dengan Jumlah halaman 69 halaman. Oh, tapi totalnya 63. Cuak. dan juga melihat kondisi keuangan kas kelas kita ya. Wih, kan bayar uang kas wih. Saya nggak boleh ngomong. Kambing ya, kambing. Udah. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Udah kasih kalau gitu. Tentang apa? Majalah. Dasar nari tahu. Iya, maaf ya. Pesan kesan sebenarnya pesannya nggak ada sih, karena udah bagus banget semua, pokoknya bagus. Dan makasih buat Chandra, Arin, Ulan dan semuanya udah ngebantu buat benar-benar buat banyak banget. Pokoknya hasilnya itu bagus banget, sampai kelas lain pun anak tari bilang, punya kelasmu bagus banget. Terima kasih. Emang bagus, kalian keren. Oke, bye-bye, terima kasih. Kalau dari aku mungkin karena majalahnya ya, pertama karena keterbatasan media gitu, aku di kampung sedangkan laptopku di rumah, jadi itu ngebuat agak lambat ya prosesku buat ngebantu benerin majalahnya. Benar-benar, tapi hasilnya benar bagus banget. Udah bukan H-1 lagi, tapi H- beberapa jam kita ubah semuanya. Terus ada yang cerpennya salah tema juga. Ya gitu sih, sekian aja. Ada yang mau tambahin lagi nggak?
Nah, sekian dari kita pamit. Dadah! Jangan lupa mampir ke stand majalah. Bayar kami. Halo Klasik, selamat ya atas pencapaian kalian di Lomba Bulan Bahasa Semanela tahun 2024. Kalian hebat banget dan Ibu sangat bangga sama kalian, apalagi kalian sudah mendapatkan prestasi di Lomba Mendongeng dan juga Lomba Majalah, sama-sama juara 2 ya, hebat banget. Kalian luar biasa bisa berada di posisi tersebut. Tentu semuanya itu karena kehebatan kalian, ya, doa restu dari orang tua, kekompakan kalian, dan terlebih itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, anak-anak Ibu tetap rendah hati, tetap menjadi anak-anak yang kompak di kelas, ya, tetap bersehati, dan juga semoga kalian semakin sukses dalam apapun prestasinya, maupun itu akademik maupun non-akademik, dan semoga kalian bisa meraih prestasi tidak hanya di tingkat sekolah tetapi juga sampai tingkat provinsi maupun nasional. Ibu doakan yang terbaik buat kalian. Terima kasih anak-anak Ibu kelas 6. I love you, sarangyo. Dan Ibu juga mau bilang nih yang terakhir ya. Kelas 6 tetap asik, makin asik.